Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas kisi-kisi penilaian akhir semester bab 1 dan bab 2 mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7. Perlu kalian perhatikan dan pelajari secara seksama agar kalian bisa mendapatkan nilai yang memuaskan sesuai dengan harapan kalian. Langsung saja. Yang pertama yaitu simbol peta. Simbol peta berfungsi untuk menyederhanakan penampakan objek-objek di muka bumi. Simbol peta mewakili bentuk-bentuk asli yang ada di muka bumi. Melalui simbol, kita dapat mengetahui berbagai penampakan alam maupun buatan manusia yang terdapat pada suatu wilayah. Simbol peta terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada simbol garis. Simbol garis adalah objek grafis yang memiliki panjang. Misalnya, yaitu sungai, jalan raya, jalan lain desa, batas negara, batas provinsi, batas daerah. Yang kedua, ada simbol area. Simbol area menunjukkan adanya suatu luasan dari sebuah objek geografis, yaitu contohnya danau, terlihat yang warna biru ya, kemudian rawa, sawah, formasi batu kapur. Dan yang ketiga, simbol titik adalah lambang yang digunakan untuk memperlihatkan persebaran berbagai penampakan di permukaan bumi. Terlihat seperti ada ibu kota negara ya, berbentuk persegi panjang, kemudian ada ibu kota provinsi dengan lingkaran, di dalamnya terdapat lingkaran lagi yang berwarna merah, kemudian ada ibu kota kabupaten atau kota ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, karakteristik masyarakat desa dan kota ya. Pastinya kalian sudah tahu ya bagaimana kehidupan di desa dan bagaimana kehidupan di kota. Perlu kalian ketahui ya, apa sih karakteristik gitu kan. Karakteristik sama juga dengan ciri-ciri ya. Karakteristik masyarakat desa bergantung pada alam. Solidaritas sangat tinggi, cenderung memegang teguh nilai agama, etika, dan moral. Kepemimpinannya ditentukan oleh kejujuran, kebangsawanan, dan pengalaman. Kemudian mayoritas mata pencariannya sebagai petani, nelayan, dan peternak. Oke, kita lihat pada bergantung pada alam. Karena mata pencariannya lebih banyak petani ya. Petani itu kan bertani sesuai dengan musim ya. Kemudian nelayan. Ya, juga peternak. Kemudian solidaritas sangat tinggi. Terlihat di sini ya, seperti gambar di samping, yaitu warga sedang melakukan gotong royong. Cenderung memegang teguh nilai agama, etika, dan nilai moral. Kemudian ada masyarakat kota. Ya, terlihat gambar di samping ya, ini kota metropolitan ya yang sangat padat sekali ya. Tidak bergantung pada subur tidaknya keadaan alam. Kehidupan individualis. Mata pencariannya beraneka ragam sesuai dengan keahlian keterampilan penduduknya. Pengawasan sosialnya berdasarkan norma dan hukum. Jadi sangat berbeda sekali ya. Di masyarakat kota tidak. Ya. Alam itu, keadaan alam tidak mempengaruhi kehidupan mereka. Dan pekerjaan mereka itu beraneka ragam sesuai dengan keahlian mereka. Ketika mereka lulusan kedokteran, maka mereka akan bekerja sebagai dokter. Kemudian kehidupannya individualis, jadi mereka itu lebih mementingkan diri sendiri, seperti itu ya. Tetap berkomunikasi dengan masyarakat, hanya saja itu ketika ada keperluan saja. Yang ketiga yaitu persebaran fauna di Indonesia. Seperti yang sudah saya jelaskan ketika pertemuan sebelumnya, bahwa persebaran fauna di Indonesia yaitu terbagi menjadi 3, yaitu ada fauna asiatis, fauna peralihan, dan fauna australis. Ketiga fauna ini yaitu dibedakan ya oleh garis, yaitu ada garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace adalah garis yang memisahkan antara fauna asiatis dengan fauna peralihan. Ya, tampak terlihat dengan jelas ya. Kemudian garis Weber adalah garis yang memisahkan atau membatasi fauna
peralihan dengan fauna australis. Oke, langsung saja. Oke, karakteristik fauna Indonesia. Yang pertama yaitu fauna asiatis, ya. Fauna asiatis ini meliputi Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Bali, dan Selat Lombok. Ciri-cirinya yaitu binatang menyusui besar-besar, terdapat berbagai macam jenis kera, jenis ikan air tawar banyak, kemudian jenis burung berwarna-warni sedikit, hewan mamalia berkantung sedikit, ya. Seperti pada gambar tersebut ya, terlihat contohnya itu ada badak, kemudian gajah, ada juga harimau Sumatera, kemudian ada orangutan, dan ada burung jalak Bali ya. Perlu kalian ketahui, seperti itulah bentuk dari burung jalak Bali. Ini burung yang sangat langka. Dan kemudian ada siamang ya, karena berwarna hitam dan berekor ya. Itu contoh dari fauna tipe asiatis atau fauna Indonesia bagian barat. Next yaitu fauna Indonesia bagian tengah atau fauna peralihan ya. Yaitu meliputi wilayah Pulau Sumatera, Pulau Maluku, dan Nusa Tenggara. Karakteristiknya yaitu banyak terdapat hewan endemik. Hewan endemik yaitu hewan yang langka keberadaannya ya, semakin sedikit ya. Kemudian perpaduan fauna asiatis dan australis. Contohnya di sini yaitu ada burung maleo ya, yang bawah itu burung maleo, kemudian ada anoa ya, kemudian ada komodo ya, dan yang satu lagi ada babi rusa, yaitu dengan cirinya mempunyai taring yang panjang dan melengkung. Kemudian yang terakhir ada fauna Indonesia bagian timur atau fauna australis, yaitu meliputi wilayah Pulau Papua, Kepulauan Aru, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Karakteristiknya yaitu binatang menyusui kecil-kecil, tidak terdapat jenis kera, jenis ikan air tawar sedikit, terdapat banyak jenis burung berwarna-warni. Banyak terdapat mamalia berkantung. Contohnya yaitu ada burung kasuari, itu yang pojok kanan ya. Kemudian ada burung kakak tua yang berwarna putih dengan jambulnya yang berwarna kuning. Kemudian ada kuskus, itu terlihat yang di atas itu ya, yang matanya terlihat berkilau, itu kuskus. Kemudian ada juga landak ya, landak Papua ya. Kemudian ada burung cendrawasih ya, dan kanguru pohon. Oke, kemudian ada ciri-ciri interaksi sosial. Sebelum masuk pada ciri-ciri interaksi sosial ya, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok yang saling mempengaruhi. Itu definisi dari interaksi sosial. Kemudian seseorang dikatakan melakukan interaksi sosial itu bagaimana? Seperti apa? Oke, yang pertama, adanya dua orang atau lebih. Jadi interaksi itu dapat berlangsung ketika ada dua orang atau lebih. Ketika hanya satu orang, maka dia tidak berinteraksi. Sama aja seperti orang gila yang berkomunikasi sendiri, ya. Kemudian adanya komunikasi menggunakan simbol, ya. Simbol ini adalah sesuatu yang telah ditentukan atau yang telah disepakati bersama dalam berkomunikasi, yaitu ada dua, simbol verbal dan simbol non-verbal. Simbol verbal yaitu seperti bahasa dan tulisan. Ketika kita berbicara secara langsung ya, itu termasuk simbol verbal. Kemudian ketika kita menulis apa yang guru terangkan di kelas ya, tulisan itu juga termasuk simbol verbal. Kemudian simbol non verbal yaitu ada suara, mimik, gerak-gerik, kemudian sentuhan. Ketika kita lapar pasti kita seringkali ya memegang perut kita, disadari maupun tidak disadari. Ketika orang yang melihat berarti tandanya itu lapar ya. Kemudian ketika anak kecil ya jatuh ya, maka apa akan dia lakukan? Yaitu menangis ya. Menangis itu termasuk juga simbol non
verbal, ya. Kemudian gerak-gerik, ya. Ketika kita sedang bosan, maka gerak-gerik kita tuh akan menunjukkan bahwa kita tuh sedang bosan. Tanpa orang bertanya, kamu kenapa sih? Itu akan terlihat bahwa kamu sedang bosan, ya. Kemudian adanya tujuan yang dicapai, ya. Dalam berkomunikasi pasti ada sesuatu yang ingin kita capai. Contohnya, ketika guru mengajar di kelas, ya, itu kan komunikasi antara individu dengan kelompok. Adakah tujuannya? Ada, jelas. Tujuannya yaitu guru sedang mentransfer ilmunya, sedang menjelaskan, ya, kepada siswa, ya. Tujuannya agar siswa paham, gitu. Kemudian adanya dimensi waktu. Dimensi waktu yaitu masa lalu, masa kini, atau masa depan, ya. Seperti pembelajaran kali ini yaitu Google Meet, ya. Dimensi waktunya kapan? Yaitu sekarang, pada hari Rebo jam 11, ya. Oke, kemudian yang kelima yaitu fungsi lembaga keluarga. Sebelumnya perlu kalian ketahui dahulu, ya, bagaimana sih terbentuknya keluarga, ya. Keluarga itu terbentuk melalui proses perkawinan antara laki-laki dengan perempuan, di mana dari perkawinan tersebut diharapkan menghasilkan keturunan, ya. Itu yang disebut dengan keluarga. Kemudian fungsi reproduktif, yaitu di dalam pernikahan tersebut diharapkan akan memberikan keturunan, ya. Kemudian ada fungsi proteksi, perlindungan fisik dan kejiwaan, terciptanya perasaan aman, ya. Fungsi perlindungan sangat dibutuhkan anggota keluarga, terutama anak, sehingga anak akan merasa aman hidup di tengah-tengah keluarganya. Kemudian ada fungsi ekonomi, ya. Fungsi ekonomi yaitu orang tua memenuhi kebutuhan ekonomi anak-anaknya, ya. Jadi ketika anak-anak mau berangkat sekolah, ya, kita kan butuh nih uang saku, ya. Disitulah, ya, fungsi dari orang tua itu, ya, memberikan uang saku kepada anak-anaknya, ya. Maka si ayah harus bekerja untuk mencari nafkah. Kemudian ada fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi yaitu pada fungsi pendidikan, ya, yaitu mendidik anak mulai dari kecil hingga dewasa, ya. Kemudian ada pengenalan nilai-nilai dan norma. Perlu kalian ketahui bahwa keluarga merupakan tempat pertama kali kita belajar, ya. Kemudian ada fungsi afeksi. Keluarga memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anaknya. Dalam keluarga diperlukan kehangatan, rasa kasih sayang, dan perhatian antara anggota keluarga dan merupakan salah satu kebutuhan manusia. Ya, coba kalian perhatikan, ya, bagaimana sikap orang tua kalian kepada kalian. Pastikan mereka saling menyayangi kalian, kan, ya. Selain orang tua, juga adik dan kakak kalian, ya, pasti menyayangi kalian pula. Yang kemudian yaitu fungsi pengawasan sosial, mengontrol dan bertanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga. Setiap anggota keluarga pada dasarnya saling melakukan pengawasan karena mereka memiliki rasa tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga. Jadi ketika kita akan berbuat yang tidak baik atau perlakuan kita yang tidak sesuai dengan nilai dan norma, maka kita akan berpikir lagi, ya, bahwa kita harus menjaga nama baik keluarga kita. Nanti bagaimana imbasnya ketika kita berbuat seperti ini, maka keluarga kita yang akan, ya, merasa dirugikan, seperti itu, ya. Kemudian ada fungsi pemberi status. Melalui perkawinan, seseorang akan memperoleh status di masyarakat. Contohnya, laki-laki dan perempuan mereka menikah, ya. Kemudian mereka berstatus suami dan istri. Kemudian dari hasil pernikahan tersebut mereka dikaruniai keturunan, buah hati mereka, ya, anak, maka mereka berstatus menjadi ayah dan ibu. Selain hal tersebut juga status sosial masuk dalam fungsi pemberian status. Jadi yang termasuk keluarga kaya, miskin, ya, atau keluarga golongan sedang. Kemudian apakah termasuk anaknya pejabat, ya, ataukah anaknya guru, seperti itu, ya. Itu masuk dalam fungsi pemberian status. Oke, kemudian, ya,
Seperti yang sudah saya sampaikan, kalian dapat mempelajari video pembelajaran ini dengan sebaik mungkin ya. Kemudian jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa langsung saja kirim ke email atau beri komentar kalian di YouTube channel ini, Sosial Subject atau Mudah Membumi. Kemudian ketika kita akan diskusi lebih dalam lagi terkait materi ini, juga kalian bisa menghubungi ke nomor WhatsApp yang tertera ya. Semoga ya bisa menjadi gambaran kalian ya untuk pas kali ini ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.